Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami hormati, pada kesempatan Jumat kali ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya. Terutama sekali nikmat yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Sehingga apa? Dengan salah satu di antara nikmat tersebut kita gunakan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat yang lainnya tentang pengertian takwa itu bagaimana? Beliau malah ditanya, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jikalau kamu berada di sebuah tempat, di situ ada banyak durinya?" Lalu sahabat Umar mengatakan, "Tentu ketika di situ ada banyak duri dan saya tidak pakai alas kaki, maka akan aku sing-singkan celanaku, akan aku sing-singkan pakaianku, kemudian akan berjalan berhati-hati supaya tidak tertusuk duri." Itulah yang namanya takwa. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita ketahui, oh ini perintah Allah Subhanahu wa taala, saya laksanakan. Oh ini ternyata larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ banyak duri-duri kemaksiatan, duri-duri dosa yang harus kita tinggalkan, yang harus kita hindari. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Tentu dengan ilmu. Untuk mendapatkannya maka kita pun harus setiap hari, setiap saat selalu menambah ilmu kita supaya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin meningkat, bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin memahami siapa Allah Subhanahu wa taala, apa sih alam semesta ini, apa maunya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ilmu. Masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah. Yang kedua kalinya, salawat ma'assalam. Mari kita curahkan senantiasa kepada junjungan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di mana beliau sudah mencurahkan dengan seluruh tenaga, kemampuan, akal, pikiran dan lain sebagainya, bahkan uang, harta benda pun, bahkan nyawa satu-satunya diperjuangkan oleh Rasulullah SAW li'i'la'i kalimatillahi al-'ulya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tentu beliau pun tidak sendirian. Ada para sahabatnya yang membantu beliau dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan para tabi'in, salafus salih dan lain sebagainya. Kita umatnya di akhir zaman ini, mari kita perjuangkan semampu kita, sekuat-kuatnya, semaksimal apa yang kita mampu. Supaya apa? Nanti itu bisa menjadikan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentu kalau kita mau berhujah di hadapan Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaatnya, mari kita tunjukkan hari ini. Kita tunjukkan ketika kita masih hidup di dunia ini. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuai dengan ilmu yang saya miliki, saya akan mengamalkan atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun ilmu yang kita miliki tentang agama Islam, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ketika kita mengamalkannya dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengangkat derajat kita, baik di mata manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti ketika hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis di mana tentu semua kita ingin masuk ke dalam surga. Tidak mungkin ada seorang muslim yang wes gak apa-apa aku mampir dulu nang neraka, lumayan ketemu mbek artis-artis. Tidak ada cita-cita masuk neraka seperti itu. Kenapa? Masuk neraka itu siksaan yang paling ringan. Itu adalah ada sebutir kerikil diinjak pakai terompah, otak ini mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Dan malaikat Zabaniyah ketika menyiksa orang yang ada di dalam neraka, gak ada ampun, gak ada rasa kasihan sedikit pun. Jangan sampai ada orang Islam bercita-cita gak popo mampir di lunan neraka ngincipi. Tidak, jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sedikit sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita amalkan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayuhan nas, afshish salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ada 4 amalan yang dapat menyebabkan, yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam neraka dengan mudahnya. Tentu amalan ini harus kita dasari dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian sahabatku, wahai sekalian manusia, wahai sekalian umatku, afshish salam. Yang pertama, sebarkan salam. Kalau kita artikan, sebarkan keselamatan, sebarkan rasa nyaman, sebarkan perdamaian, sebarkan salam kepada sesama muslim. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Kamu sebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Tidak selamat pagi, selamat sore, tidak. Sore kausun kok, apalagi sampurasun, rampes, tidak ada semacam itu lagi. Mari kita amalkan walaupun sedikit. Afsus salam. Alaman arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal ataupun tidak kenal. Asalkan kita tahu bahwa dia itu adalah seorang muslim. Namun tidak hanya itu, wahai saudaraku sekalian yang kami hormati. Rasulullah SAW menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna bin lisanihi wa yadihi. Kita menyebarkan perdamaian, rasa tentram, rasa damai itu tidak hanya kepada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan sebisanya nanti bisa terjadi perdamaian dalam sebuah negara. Al-muslim, seorang muslim
itu hendaknya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang satu dengan yang lainnya hendaknya merasa nyaman, merasa aman, merasa damai ketika dia sedang duduk di sampingnya misal. Dia merasa tidak terganggu oleh perbuatan temannya, perbuatan saudaranya. Bertetangga itu nyaman. Diajak untuk bekerja sama itu guyup. Hendaknya seperti ini. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita jaga, kita amalkan yang pertama. Tebarkan rasa damai antar sesama muslim. Yang kedua, wa adha'imut ta'am. Berikanlah makanan. Tidak mesti harus kita menyuapi orang wong poket on luwere tak kawan nesep toko omak tak suapannya. Tidak harus seperti itu. Boleh berupa harta, boleh berupa sedekah, boleh berupa yang lainnya, yang penting bisa meringankan beban saudara kita sesama muslim. Rasulullah bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala dzi rahimi ithnatani, as-sadaqah wasilah. Artinya, kalau jenengan kepingin bersedekah dan dapat pahala yang lebih banyak, mari cari kerabat dekat kita. Apakah termasuk orang yang membutuhkan atau tidak? Sebab apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah kepada orang miskin itu pahalanya satu, yaitu pahala dari sedekah tersebut. Namun as-sadaqatu 'ala dzir rahim, bersedekah kepada kerabat dekat kita, isnatani, ada dua pahalanya. Yaitu pertama pahala as-sadaqah, yang kedua pahala silatun, menyambung hubungan tali silaturahim, tali kasih sayang antar sesama muslim, tali kasih sayang dengan kerabat yang lainnya. Mari kita amalkan ini. Kelihatannya memang remeh, tetapi karena ini adalah sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjamin kita bisa masuk surga dengan sebab amalan ini, mari kita yakini, kita amalkan. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda bahwa la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim. Gak akan masuk surga orang yang pemutus, yaitu yang memutuskan tali silaturahim. Nek misalnya kak wawon ambek tonggone, kak wawon ambek kerabat, maksimal 3 hari 3 malam. Setelah itu selesai, sambung lagi tali silaturahim. Wis sing wingi yo wingi, sing wis yo wis, ayo rukun maneh. Sambung tali silaturahim, jangan diputuskan. Kenapa? Enggak bisa masuk surga. Syaratnya apa? Ya kita sambung lagi persaudaraan itu, sehingga ukhuwah Islamiyah ini semakin terjalin erat. Man yuridu ayyub man habba ayyub sapalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dibentangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia senantiasa sambung seduluran. Misalnya di konco lawas gak tahu kepethuk, tahu rumahnya, silaturahimi, dikunjungi supaya tahu bagaimana kabar keadaan beliau. Misalnya membutuhkan dana, kebetulan membawa harta yang lebih, kita berikan. Ini adalah nilai plusnya dari silaturahim. Kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika kebanyakan manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Ini mungkin kegiatan amalan yang agak berat.
ketika mengawalinya mungkin sangat berat. Akan tetapi kalau itu sudah menjadi rutinitas kita, akan merasa ada sesuatu yang hilang kalau tidak kita kerjakan. Sebab apa? Gangguan setan di sini sangat besar sekali. Perlu perjuangan yang kuat dari jiwa kita. Kalau 4 perkara ini, 4 amalan ini kita lakukan, tadkhulul jannata bisalam. Engkau wahai umatku, wahai kalian semua sahabat-sahabatku, akan masuk surga dengan selamat, gampang, sulman simut sehat. Tadkhulul jannah. Kalau Rasulullah SAW yang bersabda, maka harus kita yakini sebagai seorang muslim. Lalu tindakan selanjutnya apa? Apakah kita bisa melakukannya? Sebenarnya bisa, cuma mau atau tidak. 4 hal ini kalau kita lakukan secara terus menerus, maka insya Allah akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu untuk mengamalkan sabda Rasulullah 4 perkara ini tadi, yang pertama afsyus salam, mari kita pelihara perdamaian di antara sesama muslim. Wa at'imut ta'am, kita kalau mempunyai kelebihan harta, mari kita berikan kepada fakir miskin atau kita cari dulu kerabat kita. Kemudian yang ketiga wasilul arham, terus sambung tali silaturahim antar sesama muslim. Dan yang keempat, mari kita biasakan sholat malam di sepertiga malam, supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.